apabila kita menetapkan Allah itu turun, apabila menetapkan Allah itu memiliki tangan, sehingga kita menghilangkan sifat tangan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan nanti ada kesamaan antara sifat Allah dan juga sifat makhluk. Nah, ini disampaikan oleh Allah, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu yang mengetahui atau saya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, wala kuf'alahu, ya, Allah Subhanahu wa taala ya huwal mukafi wal mumathil, ya. Makanya wala kuf'alahu, ya, kuf'a itu diambil dari kata kufu. Makanya ada kalimat di dalam pembahasan fikih itu apabila ada pernikahan namanya sekufu, ya, harus sama, jamaah yang dirahmati Allah, harus sederajat dari segi apapun. Imam Syafi'i sudah menjelaskan banyak hal tentang makna sekufu. Nah, di sini juga ada kalimat wala kuf'alahu, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dari Allah. Allah kembali menghidupkan kita setelah kematian kita. Kemudian Allah kuatkan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku yang berpagi-pagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan majelis kita, ya, Kitabut Tauhid Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita bacakan ya matan dari Imam Ibnu Taimiyah sebagai kelanjutan dari majelis yang lalu. Nanti kita bacakan juga syarah dan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, ya, selaku pensyarah kitab ataupun matan tauhid daripada Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kata beliau, li'annahu subhanahu la samiyalah wa la kuf'alah wa la niddalah wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, matan tauhid pagi hari ini yang kita bacakan masih berbicara tentang ya sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memaknai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pentingnya mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah dan Rasulnya sendiri yang mengabarkan pada kita, apa
yang Allah dan Rasulnya sendiri yang mensifati Allah, tidak dengan yang lainnya. Sehingga nanti ya, orang yang mentakyif, kemudian orang yang mentamfil, sebagaimana pembahasan yang lalu, ya, bagaimana Allah itu turunnya, bagaimana Allah itu istiwanya, kemudian mereka yang mentaktil, menghilangkan sifat-sifat Allah dengan alasan supaya tidak ada kesamaan antara sifat Allah dan sifat makhluk, ya. Kemudian orang yang mentahrif, ya, makna yang aslinya ya dimaknai dengan makna yang lain, juga alasannya sama, sehingga tidak ada kesamaan antara Allah dan makhluk. Jamaah yang dirahmati Allah, yang tentunya ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dengan apa yang menjadi kekhususan bagi Allah, kemudian makhluk juga begitu. Maka di matan kali ini itulah pentingnya kita mensifati Allah dengan apa yang Allah dan Rasulnya sendiri yang mengabarkan kepada kita, sehingga tidak mendatangkan makna-makna yang lain. Begitu yang disampaikan ya oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam matan kitab Tauhid ataupun Al-Aqidah Al-Wasithiyah pada pagi hari ini. Alasannya apa? Mari kita bacakan ya. Li'annahu subhanahu la samiyalah. Mengapa? Karena ya, Allah Subhanahu wa taala la samiyalah, tidak ada tandingannya. Ya, ini yang disampaikan oleh beliau. Wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqihi. Ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna la samiyalah ay la nadhira lahu. Ya, tidak ada yang sebanding, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. La nadhira lahu. Yastahiqqu mithla ismihi. Ya, yang dirahmati Allah. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, yang dirahmati Allah. Jadi ini namanya istifham, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ayat ini tidak usah dijawab, ya. Jadi uslub ataupun cara Allah berfirman kepada kita ada yang namanya dengan cara istifham, ya. Istifham itu pertanyaan. Ya, dalam kali ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dengan cara istifham al-inkari. Pertanyaan yang tidak usah dijawab oleh kita karena jawabannya adalah pasti, ya. Tidak usah dijawab kata Allah. Kalimatnya apa? Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu yang mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala, ataukah Allah Subhanahu wa taala sehingga perlu makna yang lain ataupun sehingga perlu meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala karena ketakutan kita terhadap kesamaan. Apabila kita menetapkan Allah itu turun, apabila menetapkan Allah itu memiliki tangan, sehingga kita menghilangkan sifat tangan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan nanti ada kesamaan antara sifat Allah dan juga sifat makhluk. Nah, ini disampaikan oleh Allah, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu yang mengetahui atau saya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, wala kuf'alahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya huwal mukafi wal mumathil, ya. Makanya wala kuf'alahu, ya. Kuf'a itu diambil dari kata kufu. Makanya ada kalimat di dalam pembahasan fikih itu apabila ada pernikahan namanya sekufu, ya. Harus sama, jamaah yang dirahmati Allah. Harus sederajat dari segi apapun. Imam Syafi'i sudah menjelaskan banyak hal tentang makna sekufu. Nah, di sini juga ada kalimat wala kuf'alahu. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Makanya apapun yang terjadi, kemudian apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengitsbat. Mengitsbat itu menetapkan sifat tersebut kepada Allah, begitu, tanpa bertanya. Karena kata Imam Malik di pembahasan yang sebelumnya, ketika kita mengitsbat
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu, maka ketika kita bertanya tentang sifat itu, ya, wassu'alu anhu bid'atun, ya, bertanya tentang sifat Allah itu, kemudian membagaimanakan sifat Allah itu tidak usah, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walam, apa dalilnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama dengan satu apapun. Wala niddalahu, ya, niddu huwa asyabihu wan nadhir, ya, wala niddalahu, ya, tidak ada yang semisal, tidak ada yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan, ya, fala taj'alu lillahi andada, ya, dan janganlah jadikan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala itu andada, tandingan-tandingan selain Allah, ya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, yang menjadi alasan pentingnya mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sendiri, karena Allah yang mengetahuinya, bukan yang lainnya. Sehingga ketika seseorang itu mentaktil, meniadakan sifat Allah, kemudian mentakyif, membagaimanakan, bertanya bagaimananya, kemudian ketika, ya, mentamtsil, apalagi sampai menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, kemudian juga mentahrif, ya, memaknai dengan makna yang lain, yang semua itu diniatkan supaya tidak ada kesamaan. Maksudnya apa? Apabila kita menitsbat ataupun apabila kita, ya, mengatakan bahwasanya Allah itu turun, bahwasanya Allah itu istiwa, kemudian bahwasanya Allah itu memiliki tangan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup diitsbat, ditetapkan saja, jangan ditanya bagaimananya, begitu. Jangan ditanya, ya, seperti apa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang menghilangkan sifat-sifat Allah itu, niatannya, tujuannya, kata mereka, supaya tidak ada kesamaan antara makhluk dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan memang niatnya baik, yang dirahmati Allah, begitu. Niatnya supaya mensucikan Allah, ya, supaya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apapun itu, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetap harus diitsbat, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, makanya ketika ada kelompok yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Karena memang dari awal niatnya adalah niat untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Para ahli ilmu, ya, tidak sampai mengatakan, oh, kamu ini meniadakan sifat Allah, justru kamu kafir. Tidak, tetapi mereka dikatakan muta'awil, sehingga, ya, ada istilah ahlul bid'ah di dalam, ya, di dalam akidah, pembahasan usul-usul, ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kemudian, ya, di dalam matan ini wala yuqasu bi khalqihi, ya, yang dirahmati Allah, wala yuqasu bi khalqihi, ya. Al-qiyas, ya, qiyas itu membandingkan satu dengan yang lainnya atau menyamakan satu dengan yang lainnya, begitu. Namanya wala yuqasu, atau dari kalimat, ya, qasa, ya, masdarnya al-qiyas. Ya, kalimat qiyas ini juga kita kenal di dalam bab-bab fikih, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Qiyas itu apabila ada satu, ya, ibadah ataupun satu hukum yang tidak kita dapati kasusnya pada zaman, ya, pada zaman para sahabat bersama Rasulullah, kemudian para ulama itu mencoba mengkiaskan supaya ada kejelasan hukum, dikiaskan dengan hukum yang ada. Ya, yang dirahmati Allah, wala yuqasu bi khalqihi, ya. Wal qiyasu lughatan, ya, at-tamtsil, ya, secara bahasa qiyas itu adalah at-tamtsil, yaitu adalah menyamakan, ya, ai la yushabbah wa la yumatsalu bihim, ya. Kalimat wala yuqasu bi khalqihi artinya adalah atau Allah itu jangan disamakan, yushabbah wala yumatsal, ya, dimisalkan bihim, yang dirahmati Allah, dengan makhluk maksudnya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala subhanahu fil ayah, ya, min suratin Nahl, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 74 min surati An-Nahl, ya. Apa kata Allah? Wala tadribullah al-amthal, ya. Wala tadribu lillahil amthal, ya, dan janganlah kalian ya menyamakan atau mencari ya mencari yang sama, ya, yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya fala tadribu lillahil amthal, kata Syekh Shalih Fauzan, fala yuqasu subhanahu bi khalqihi, ya. Apapun alasannya, ya, tidak akan pernah dibolehkan, ya, Allah Subhanahu wa taala yuqasu, disamakan dengan, ya, dengan makhluknya, jemaah yang dirahmati Allah. Allah memiliki sifat tertentu, kemudian makhluknya juga ya memiliki sifat tertentu, begitu. Tetapi kedua sifat ini ya tentu tidak boleh disamakan, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak boleh disamakan ya dengan sifat makhluk, ya. Begitu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan, ya, sebagaimana Imam Malik ya di awal juga sudah menyampaikan, jemaah yang dirahmati Allah, ya, bahwasanya ya al-istiwa'u ma'lumun, ya. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang ya dipahami, ya. Al-istiwa'u ma'lumun, ya, kita sebagai hamba dipahami al-istiwa, ya. Kemudian kata Imam Malik wal kaifiyatu majhulun, ya, tetapi ketika kita ditanya bagaimana istiwanya Allah, itu Allah yang mengetahui, ya. Ini namanya tafwid, ya, akidah yang dikenal dengan makna tafwid, ya. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah lah yang mengetahui bagaimananya Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya. Kemudian ditutup oleh beliau wassu'alu anhu bid'atun, ya. Ketika pertanyaan-pertanyaan tentang Allah itu, jamaah yang dirahmati Allah, maka itu adalah perkara yang dibid'ahkan di dalam agama. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Fala yuqasu subhanahu bi khalqihi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan, diukur dengan hamba, la fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi, ya. Tidak di dalam zatnya Allah, eksistensinya Allah, kemudian juga tidak dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, juga tidak dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, juga tidak dalam ya sifat-sifat apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuqas, tidak bisa disamakan, ya. Wa kaifa yuqasul khaliqu al-kamilu bil makhluqin naqis, jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana mungkin, kata Syekh Shalih Fauzan, yuqasul khaliqu, ya, disamakan ya, antara Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, ya, yang maha sempurna bil makhluqin naqis, ya, dengan makhluk yang memiliki banyak kekurangan di sana sini. Ta'ala Allahu an dzalika, ya. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Ini juga yang menjadi alasan, ya, mengapa tidak boleh disamakan meskipun ada dua-duanya memiliki sifat, ya. Makhluk memiliki sifat, Allah juga memiliki sifat, dan keduanya memiliki kekhususan untuk ya masing-masingnya. Ini alasan yang berikutnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang diri Allah sendiri, dan juga Allah juga yang paling mengetahui tentang selain Allah, begitu, yaitu makhluk. Wa hadza ta'lilun lima sabaqa min wujubi itsbati ma atsbatahu li nafsihi, dan ini adalah penjelasan tentang pembahasan yang sebelumnya tentang kewajiban kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atsbatahu li nafsihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat untuk dirinya, ya, minas sifati,
dari sifat-sifat Allah yang sudah dijelaskan di awal, wa mana'a qiyasihi bi khalqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita semuanya, ya, qiyasihi bi khalqihi, menyamakan, memisalkan, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Fa innahu idza kana a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi wajaba ay yuthbata lahu. Karena apabila Allah satu-satunya zat yang paling mengetahui, ya, tentang dirinya dan juga tentang selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan untuk menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat yang sudah Allah tetapkan, wa athbatahu lahu, ya, rasuluhu, dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah, ya, alasan, ya, kenapa kita tidak boleh takyif, ya, tidak boleh ta'til, tidak boleh tahrif, ya, dan juga tidak boleh tamtsil, ya. Dilanjutkan oleh beliau, wal khalqu la yuhituna bihi ilma. Sedangkan hamba itu tidak mampu, tidak menguasai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal mausufu bisifatil kamal allati la tablughuha uqulul makhluqina. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, disifati dengan sifat yang sempurna, allati la tablughuha uqulul makhluqina. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dijangkau dengan akal-akal para makhluk, ya. Fayajibu alaina an narda bima radiyahu li nafsihi, ya, maka diwajibkan kepada kita untuk ridha, untuk menerima, ya, yang dirahmati Allah, untuk berserah diri kepada Allah, ridha terhadap apa yang Allah ridha untuk dirinya sendiri. Fahuwa a'lamu bima yaliku bihi, karena Allah maha mengetahui apa yang layak dan cocok untuk dirinya. Jadi tidak usah ditahrif, kata beliau, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak usah ditahrif, tidak usah dimaknai dengan makna yang lain, jamaah yang dirahmati Allah. Apalagi kalau nanti sifat Allah itu akhirnya diterjemahkan, ini juga menjadi masalah, karena terjemahan itu tidak akan mewakili, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya, ya, akhirnya teks Arab itu dimaknai dengan teks Arab, ya, tidak boleh diterjemahkan. Kalaupun terjemahkan, ya, jamaah yang dirahmati Allah, maka akan muncul muskil, ya, akan muncul muskil, karena, ya, jumlah kosakata yang ada dalam bahasa Indonesia tentu tidak cukup untuk menerjemahkan, ya, dengan pas kata diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia, maka itu akan kesulitan, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya dalam memaknai Al-Quran, ya, bukan terjemahannya, ya, memaknai Al-Quran itu dengan tafsirnya, jamaah yang dirahmati Allah. Sampai-sampai para ulama menjelaskan di dalam kitab Ulumul Quran, saya menakutkan bahwasanya terjemahan itu bukan Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah, dan itu tidak akan mewakili Al-Quran. Maka diperlukan namanya tafsir, ya. Juga para ulama sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya tafsir itu, ya, ada namanya tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Al-Quran diterjemahkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya tafsir bil ma'thur. Meskipun ada juga nanti tafsir bil ra'i, ya, tafsir yang ditafsirkan sendiri oleh para ulama, para ahli tafsir, tetapi tetap merujuk kepada nas-nas, ya, yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah, wa nahnu la na'lamu dzalika, ya, dan kita, ya, tidak mengetahui itu. Wa huwa subhanahu asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi, ya, karena Allah yang paling, ya, benar, ya, atas perkataan-perkataannya, firman-firmannya, jamaah yang dirahmati Allah. Wa ahsanu haditsa, ya, dan juga Allah yang paling terbaik dalam berucap min khalqihi, dibanding, ya, makhluknya. Fama akhbara bihi fahuwa sidqun wa haqqun yajibu alaina an nusaddiqahu. Dan adapun apa yang dikabarkan oleh Allah kepada kita, fahuwa sidqun,
itu adalah kebenaran, harga mati sebuah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Allah, suka ataupun tidak suka kita, siap ataupun tidak siap kita, jemaah yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, sidqun wa haqqun, ya, adalah kebenaran, ya, yang nyata, yajibu alaina an nusaddiqahu, ya, dan diwajibkan kepada kita untuk, ya, nusaddiqahu, ya, membenarkan, wala nu'aridahu, dan juga tidak boleh kita membantah. Wa alfadhuhu ahsanu alfadhin, dan lafaz-lafaz yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ahsanu alfadhin, ya, sebaik-baik lafaz, wa afsahuha wa awdaha, dan paling fasih dan paling jelas yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada kalimat seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah? Karena kalau kita, ya, melihat perdebatan, ya, tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang muncul belakangan ini yang mengaku sebagai ilmuwan yang paham tentang, ya, Al-Qur'an, ya, yang banyak diakui oleh orang-orang, jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Seminar-seminarnya banyak di tempat-tempat yang lain ataupun di tempat-tempat, ya, di Indonesia maupun di luar negeri, karena ia merasa sekolah di Amerika, jamaah yang dirahmati Allah. Maka dia mengatakan Al-Qur'an itu adalah perkataannya Allah, kemudian juga perkataannya Nabi Muhammad SAW, begitu. Ya, kemudian mengapa? Karena Al-Quran itu dari Allah, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian, ya, disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW, ya, mengibaratkan, atau Rasulullah SAW membacakan ulang kepada para sahabat, apakah itu bukan perkataan Allah dan juga perkataan Rasulullah SAW? Kata dia, ya, seolah dia itu, ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan murni kalamullah, tapi ada kalam juga Rasulullah SAW. Tentunya tidak benar, jamaah yang dirahmati Allah. Ahsanu qila, ya, tentu tidak benar, karena kalam Allah itu ataupun Al-Quran itu murni adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Memang Rasulullah SAW disampaikan kepada beliau Al-Quran, tetapi Rasulullah menyampaikan dengan kalimat yang sama, begitu, jamaah yang dirahmati Allah, tidak ditambahi, tidak dikurangi, dan juga tidak diberikan makna yang lain, ya, jamaah yang dirahmati Allah, tidak diberikan makna yang lain, tidak dicarikan makna yang lain yang sesuai menurut Nabi Muhammad, tidak. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, misalkan alif lam mim, itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, tidak dicampur dengan, ya, perkataan Rasulullah SAW. Wa qad bayyana ma yaliqu bihi minal asma'i was sifati atamma bayanin fayajibu qabulu dzalika wat taslimu lahu. Kemudian kita diwajibkan untuk menerima sifat-sifat Allah yang telah Allah tentukan dan Allah kabarkan kepada kita dengan, ya, penerimaan yang sempurna terhadap sifat-sifat Allah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Itu tadi penjelasan daripada, ya, mengapa, ya, Allah sendiri yang mensifati, ya, mengapa kita tidak boleh, ya, mengambil makna yang lain, apalagi sampai menghilangkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kalau kita tetapkan sifat Allah, begitu, nanti akan ada kesamaan antara makhluk dengan Allah, dan itu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dijelaskan bahwasanya itu tidak boleh ada alasan seperti itu, meskipun niatnya baik untuk menghilangkan, ya, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kesamaan, itu tidak diperkenankan, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, kemudian makhluk juga memiliki sifat, ya, dan keduanya, ya, tidak bisa disamakan, ya, yakul lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada yang sama antara Allah dan makhluknya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.